mensinergikan visi-visi daripada pimpinan daerah yang ada di Sumbaksel dan juga visi-visi dari pemerintah pusat supaya ini bisa menjadi sebuah roadmap bersama. Karena kadang-kadang kan visi kita bagus semua, tetapi ketika konkretnya ditaruh di tempat yang berbeda akhirnya tidak nyambung. Nah itu kan akhirnya sayang. Sama kalau kita bicara pembangunan jalan tolnya bagus ya, listriknya naik, tetapi jalur-jalur di samping jalan tolnya tidak pernah dipetakan bersama, itu buat apa? Nah itu kan contoh-contoh kecil yang kita harus konkretkan. Gagasan Erick Thohir soal roadmap hilirisasi sumber daya alam dan pangan. Halo sobat, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya dan tentunya sehat walafiat. Amin. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menghadiri seminar masyarakat profesional Sumatera Bagian Selatan atau MASPRO Jilid 2 yang dilaksanakan di Ciputra Artpreneur Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 16 April 2022. Turut hadir dalam seminar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Selain itu, 5 kepala daerah di wilayah aglomerasi Sumbaksel juga hadir, yaitu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Erick Thohir menjadi salah satu pembicara dalam seminar bertajuk Komitmen Dulur Kito untuk Konektivitas Sumbaksel. Pada kesempatan itu, Erick Thohir mengatakan perlu adanya peta jalan atau roadmap yang jelas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pasalnya, diprediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara 5 terbesar ekonomi dunia. 2 diantaranya, Erick mendorong roadmap hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan secara nasional, khusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Tentu, saya ingin mencoba mendalami ada beberapa hal yang disampaikan. Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang penting, dan Indonesia harus mempunyai roadmap-nya sendiri, yaitu hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan, ujar Erick dalam sambutannya. Erick menjelaskan kebutuhan pangan dunia ke depan akan terus tumbuh, dan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya, sumber daya alam yang diekspor secara mentah ke negara lain. Oleh sebab itu, diperlukan upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Sebuah potensi bagaimana Sumbaksel bisa mengambil kesempatan selain tadi infrastruktur tetapi menjadi penopang daripada pemasukan negara ataupun daerah dari segi sumber daya alam dan pangan. Jelasnya, Erick menyebut Provinsi Bangka Belitung memiliki kandungan sumber daya timah terbesar di dunia. Maka dari itu, Erick mendorong Bangka Belitung membuat kawasan industri terpadu terkait tambang timah. Apa yang disampaikan Gubernur Bangka Belitung mengenai timah, memang kita ini kan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Yang selama ini Indonesia tidak hanya timah tetapi di semua sumber daya alam. Kita masih terjebak dengan mindset untuk menjual raw material atau bahan baku kita itu masih sampai 50% untuk yang namanya ekspor bahan baku kita ke dunia, kata Erick. Semua sumber daya alam kita masih terjebak mindset untuk menjual raw material atau bahan baku. Kita itu masih sampai 50% untuk yang namanya ekspor bahan baku kita di dunia. Padahal negara-negara tetangga kita sekarang sudah bisa menekan di bawah 20%. Padahal inilah menjadi kekuatan kita. Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah meminta Bangka Belitung fokus untuk melakukan hilirisasi timah dengan menciptakan ekosistem baru yang tentunya akan menumbuhkan ekonomi baru dan terciptanya lapangan kerja baru. Sementara itu, untuk Provinsi Bengkulu, Erick menekankan fokus terhadap ketahanan pangan yang dapat dikolaborasikan dengan program makmur BUMN, yaitu menguatkan ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Erick menekankan program makmur ini menargetkan sekitar 200.000 hektar lahan, namun baru berjalan hampir 80.000 hektar, dan khusus untuk wilayah di Sumbaksel ini ada 8.000 hektar. Untuk Bengkulu sendiri, saya tidak bicara mengenai infrastruktur, tapi saya lebih bicara mengenai pangan. Bahwa
pangan ini menjadi hal yang sangat penting ke depan. Saya tentu kalau bicara pangan, memang salah satunya kami di Kementerian BUMN ini mengenalkan yang namanya Makmur. Ya, Makmur ini targetnya 200.000 hektar. Sekarang sudah terjadi hampir 80.000 hektar. Khususnya untuk di Sumbangsel ini ada 8.000 hektar. Ini yang membedakan dengan program-program sebelumnya, di mana kalau program sebelumnya petani itu hanya diberi pembiayaan tetapi tidak ada pendampingan, bahkan kalau gagal panen didiamkan sendiri dan tidak ada off-takernya. Nah, program Makmur ini sekarang kita fokus di 5 komoditas. Dan di rapat bersama Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden menyampaikan, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Keuangan, bahwa memang salah satu solusi yang harus kita dorong seperti hal program ini. Nah, tentu maksudnya juga tidak ria, tapi program ini bisa berhasil kalau didukung oleh pemerintah daerah dan kementerian lainnya. Sebaliknya, dengan program Makmur yang fokus terhadap 5 komoditas pangan yaitu sawit, gula, padi, kopi, dan jagung, BUMN turut memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan yang berpihak kepada para petani sehingga terciptanya ketahanan pangan. Jadi, para petani ini diberikan namanya pendanaan dari bank-bank himbara, lalu diberikan pupuk yang tepat waktu, tetapi non-subsidi. Tetapi bibitnya yang benar lalu didampingi oleh Jasindo kalau gagal panen. Lalu hasilnya 100% di off-taker oleh RNI, PTPN bersama swasta. Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang penting harus mempunyai roadmap sendiri. Salah satu roadmapnya adalah hilirisasi sumber daya alam dan isu pangan. Kalau kita lihat data-data di dunia menunjukkan pangan ini akan terus naik dan tentu tidak turun lagi sampai 2030. Jadi dari sekarang akan naik dan sampai 2030 tidak akan turun. Nah, lalu kalau kita lihat kondisi di Indonesia sendiri apa? Kita ini negara importir minyak. Pertanyaannya, apakah kekuatan daripada sumber daya alam kita ataupun pangan kita yang sekarang banyak diekspor ke luar negeri bisa bertahan lama selama harga minyak yang hari ini masih mahal? Artinya apa? Surplus perdagangan kita yang hari ini sampai 300 triliun, ini pun akan terancam ketika yang namanya BBM kita terus setinggi hari ini, karena ini kan kita impor. Tetapi income dari pertambangan dan pangannya akan menurun. Nah, artinya apa? Ini sebuah potensi. Sebuah potensi bagaimana Sumbaksel bisa mengambil kesempatan selain tadi infrastruktur, tetapi menjadi pendompang daripada pemasukan negara ataupun daerah di segi sumber daya alam dan pangan.